Saudaraku, pengalaman bersama dengan Tuhan tidak selalu manis. Ada kalanya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita pahit rasanya. Bayangkan kalau saudara umpamanya sudah belajar untuk hidup taat dan sungguh-sungguh. Saudara setia, bahkan tidak hanya sekedar menjauhi larangannya, tapi saudara juga setia melayani dia. Orang lain saudara doakan sembuh. Orang lain saudara layani pulih. Tetapi saudara sendiri ketika berdoa untuk kepentingan saudara, Tuhan tidak jawab. Kira-kira bagaimana respon saudara? Adakah saudara masih setia mengikut dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu pernah terjadi dalam kehidupan Paulus, yang kita semua sudah tahu. Dia seorang rasul yang meninggalkan semua hal-hal yang hebat menurut takaran dunia, lalu menjadi hamba, mengikut Yesus, melayani dia, bahkan mati dipancung demi nama Yesus Kristus. Dia pernah doanya tidak dijawab Tuhan, padahal oleh karena sapu tangannya, oleh karena doanya, orang semuanya dipulihkan, sembuh. Dia tidak mengalami itu. Dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Doanya tidak dijawab Tuhan. Sudah habis-habisan untuk Tuhan. Kerohaniannya nggak tanggung-tanggung. Tapi itu pun tidak didengar Tuhan doanya, saudaraku. Ketika itu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau saudara diperhadapkan dalam situasi seperti itu, baru saja saudara menyumbang gereja, lalu ada pelayanan yang dibutuhkan, tiba-tiba anak saudara sakit. Banyak orang datang berdoa, gembala saudara datang berdoa. Doanya tidak dijawab Tuhan. Adakah saudara akan kecewa? Ayo kita belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus menyikapinya? Yang pertama, Paulus tetap rendah hati, saudaraku. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dia mengerti maksud Tuhan, bahwa supaya dia tidak meninggikan diri, sehingga dia tetap menjaga, sekalipun dia seorang rasul, kerohaniannya luar biasa, tapi dia tetap memilih rendah hati. Bukan mentang-mentang rasul, mentang-mentang sudah melayani, lalu protes, berontak kepada Tuhan. Tidak. Dia tetap rendah hati. Yang kedua, saudaraku, dia tetap taat penuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan tahu bagaimana sakitnya dia. Di dalam penjara di Filipi itu. Penjara di Roma. Sambil menahan sakit. Tuhan tahu itu. Sampai badannya bungkuk, saudaraku. Tuhan tahu itu. Dan dia merasa sakit luar biasa. Tapi dia tetap diam. Dan taat saja kepada Tuhan. Sekalipun berseru-seru berulang kali tidak dijawab Tuhan, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang terjadi? Dia bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan. Dia berkata, kalau aku mendapat kasih karunia Tuhan, maka aku akan kuat. Dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan akan menjadi nyata. Dia ingin kekuatannya itu bukan kekuatan fisik,
Tapi dia mau kekuatannya itu adalah kekuatan spiritual. Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Karena roh yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Tetap rendah hati. Tidak mentang-mentang ketika doa belum dijawab Tuhan. Tetap taat. Ikuti saja. Tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sekalipun tidak seperti yang kita inginkan. Dan tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan saja. Yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Lewat pertolongan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Ingat saudaraku. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti saudara sepenuhnya ikuti arah yang Tuhan tunjukkan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya ikuti waktu yang Tuhan tetapkan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya ikuti cara yang Tuhan mau. Tuhan Yesus menolong kita.